Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada para hadirin sekalian. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI tahun 2024. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri talk show pada hari ini. Perkenalkan, saya Joanna, mahasiswi FIB Program Studi Rusia Angkatan 2022 yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Talk show pada hari ini disponsori oleh Bakti BCA, komunitas pengusaha tangan di atas, dan didukung oleh Rumah Cinwa, Wings, Sanggar Budi Rahayu, Ayo Diapala, Komunitas Seni Karawitan Jawa Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami seluruh panitia PPM UI 2024 berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024 ini. Sekarang kita akan masuk pada sesi talk show hari ini dengan topik Sustainable Science Playground, memupuk generasi peduli lingkungan, yang akan dipandu oleh Dr. Dipo Aldila Sarjana Sains Magister Sains sebagai moderator, dan juga dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Retno Lestari, Magister Sains. Untuk forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak kesempatannya atas kehadirannya Bu Retno. Ini ketemu lagi kita di sini. Jadi pada hari ini Bu Retno, kita akan diskusi sedikit tentang kalau topik yang diberikan di sini adalah terkait dengan Sustainable Science Playground. Bagaimana kita bisa memupuk generasi muda yang peduli lingkungan. Nah, mungkin untuk mendahului Bu, jadi rasanya tidak semua orang tahu nih terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan Sustainable Playground. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Bu, kira-kira seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Dipo atas kesempatannya untuk sharing dari pengalaman-pengalaman kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Sebetulnya di dalam kegiatan pengabdian masyarakat itu salah satunya itu kita berfokus pada pendidikan tentang lingkungan. Jadi edukasi mengenai lingkungan yang diawali dari masa anak-anak masih usia di tingkat SD, ya. Nah, karena kenapa kita kemudian ini berbicara ini adalah playing ground juga gitu ya. Karena kita ingin menempatkan edukasi lingkungan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sehingga mereka bisa memahaminya tanpa harus ada paksaan. Sebagai contoh ada beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya kita melakukannya dengan bermain ular tangga. Bermain ular tangga, tetapi kita mempergunakan set ular tangga yang besar. Jadi yang anak-anak itu bisa bermain di situ. Tetapi kemudian yang kita masukkan ke dalam ular tangga itu adalah konsep-konsep lingkungan. Tergantung topiknya apa. Kalau misalnya kita sedang bicara tentang mitigasi bencana, maka kita akan tanya apa saja sih sebetulnya bencana yang ada. Nah, jadi nanti mereka akan dapat poin ketika mereka main ular tangga bersama gitu ya, sampai nanti kemudian dapat final gitu. Kemudian kalau mereka nanti dapat ularnya turun ya berarti mereka dapat hukuman gitu ya. Hukumannya juga mendidik gitu ya. Jadi nanti kita juga dengan membawa adanya playing card. Nah, di playing card itu kita setiap mereka lompat kita berikan pertanyaan. Ya, setiap mereka ini ada beberapa bonus gitu dan itu dimainkannya secara tim. Makanya kubusnya juga bukan kubus yang kecil, jadi kubus yang besar gitu ya. Jadi mereka bisa lompat-lompat, bisa bermain, bisa mengamati sebetulnya apa gitu. Itu salah satu yang kita maksud di sini berbagaimana memberikan edukasi dengan cara yang menyenangkan. Baik, terima kasih Bu Retno. Iya, menarik sekali bahwa
jangankan anak kecil. Sekarang pun juga kalau kita berbicara ajak diskusi adik-adik yang mungkin masih di SMP, SMA, rasanya untuk peduli terhadap keadaan lingkungan masih informasinya masih agak sulit untuk dicapai. Nah, Ibu sudah punya pengalaman yang sangat banyak, jadi berdiskusi langsung baik dalam berbagai generasi, jadi banyak entah itu anak-anak atau remaja. Nah, tantangan yang terbesar yang Ibu hadapi ketika ingin menyampaikan informasi tentang peduli lingkungan, karena kan sekarang orang banyaknya lebih sifat pragmatis. Kalau tidak ada manfaatnya buat saya, tidak berefek langsung ke saya, biasanya kurang tertarik. Nah, apa yang pengalaman Ibu kira-kira terkait ini? Baik, terima kasih Pak Dipo. Jadi kalau itu betul ya, untuk kita menanamkan lingkungan yang paling sederhana misalnya adalah kita meminta kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu kan sebetulnya sepertinya kalimat yang sederhana gitu ya. Tapi dari pengalaman kami ke beberapa daerah ternyata itu masih merupakan suatu problem yang harus kita atasi bersama. Jadi kalau untuk mengatasi masalah tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri. Artinya ada integrasi antara pihak sekolah, guru, dan guru lingkungan, dan juga yang paling penting adalah sebetulnya pihak keluarga. Bagaimana di sini juga sebetulnya juga termasuk peran ibu ya untuk memberikan edukasi pertama, karena itu yang menjadi dasar gitu. Jadi kita beberapa kali menemui gitu ya, yang sekarang itu sebetulnya kita kalau dibilang tuh kondisinya di beberapa daerah itu darurat sampah ya, terutama sampah plastik gitu ya, itu memang dibuang sembarangan gitu ya. Nah dan sebetulnya kita tuh kadang-kadang berpikirnya terlalu kompleks gitu ya, padahal kita bisa mulai itu dari hal yang sederhana. Kalau ini digerakkan secara bersama gitu ya, dengan contoh nyata, itu bisa jadi satu gerakan bahwa kita edukasi itu kesadaran bahwa kita makan permen itu kalau tidak ada tempat sampah kita masukkan ke kantong dulu ya, seperti itu. Kemarin ke pengalaman kami juga, jadi memang untuk edukasi ini tidak bisa kita sendirian, harus bersama, semua pihak itu berperan. Pihak rumah itu yang paling utama juga untuk edukasi. Kemarin pengalaman kami misalnya kami ke Binongko gitu ya. Nah itu juga, ini hanya salah satu gitu ya, itu kan kalau kita naik ke laut itu kan lautnya luas banget gitu ya. Dan apa yang terjadi gitu, walaupun di situ ditulis dilarang membuang sampah gitu ya, silahkan, tapi karena lautnya luas gitu ya, jadi mereka habis makan ya dibuang pur gitu ya. Kami bilang, Pak maaf Pak kenapa dibuang ke laut gitu. Terus mereka bilang, ada yang mungkin agak agak mungkin sangat sensitif gitu ya. Kemudian mereka sempat bilang ke salah satu tim, Bu, kalau di sini itu buang sampah itu adalah suatu biasa. Itu laut itu luas Bu. Jadi kita bisa buang di mana saja gitu. Jadi hal-hal dari situ yang kemudian menjadi kita bahwa sebetulnya kita nggak usah rumit gitu. Tapi dari hal-hal yang sederhana itu sebetulnya kita bisa membangun generasi yang kedepannya itu nanti dia akan peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab gitu, bahwa lingkungan itu adalah juga tanggung jawab kita bersama untuk kedepannya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Retno. Iya, menarik sekali tadi Ibu sampaikan bahwa masih ada orang-orang yang seperti itu, artinya kesadaran terhadap lingkungannya masih kurang. Bahkan hanya untuk hal yang sesederhana, hanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik, nah untuk kita sadar terhadap lingkungan kan memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti yang Bu Retno sampaikan, salah satunya mungkin yang paling mudah adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan juga kalau saya pribadi melihat sekarang bagaimana kita bisa mendaur ulang atau memanfaatkan sampah ini supaya bisa menjadi barang yang lebih berguna. Kalau syukur-syukur kalau bisa menambah nilai ekonomi. Ya. Nah, pengalaman Bu Retno ini sebenarnya saya udah baca CV-nya udah banyak banget, jadi mungkin bisa di-sharing sedikit Bu tentang bagaimana pengalaman Ibu mengedukasi Bu, jadi naik level nih sekarang. Kalau sebelumnya bagaimana sadar lingkungan, nah sekarang bagaimana bisa dimanfaatkan nih hal-hal yang mungkin mereka rasa bahwa sebelumnya itu tidak bermanfaat, tapi dua hal bisa dicapai, lingkungan yang lebih baik dan mungkin nilai ekonominya bisa bertambah. Silahkan Bu. Ya, baik.
Kalau kita lihat limbah, biasanya orang-orang itu melihat kata limbah itu konotasinya adalah negatif gitu ya. Sesuatu yang dibuang, sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya. Padahal kalau kita gali, bahkan beberapa perusahaan itu pengolahan limbah yang ada di luar negeri itu bisa mendatangkan finansial, keuangan yang sangat besar gitu ya. Nah, bagaimana kemudian sekarang kita mengangkat limbah itu, kalau kita bilang adanya limbah itu kita angkat menjadi suatu produk yang bermanfaat. Kita bilang kalau limbah kita ada memilah, ya, memilih, kemudian bermanfaat dan kemudian menjadi berkah. Ya, itu ya. Nah, jadi artinya kita biasanya itu harus diberikan memang real. Jadi artinya yang pekerjaan-pekerjaan yang memang nyata kita lakukan gitu ya. Contohnya misalnya di sini mungkin nanti para pengunjung bisa berkunjung ke MIPA. Kebetulan kalau di Fakultas MIPA kita concern untuk pengolahan limbah baik yang skalanya besar maupun skala rumah tangga. Salah satu yang menjadi masalah itu adalah sampah rumah tangga. Nah, bagaimana kita mengajak ibu-ibu itu untuk aktif. Jadi kita melakukan satu inovasi dengan membuat dari tempat sampah yang sangat sederhana, tapi kemudian kita ajarkan mereka untuk mengumpulkan apapun, baik itu makanan, ya sayur mayur dan sebagainya, itu kita kumpulkan dalam satu wadah yang kita sebut sebagai organic flock, ya. Kemudian kita berikan aktivator itu berupa konsorsium bakteri untuk mengurainya. Kemudian setiap hari mereka kumpulkan di situ, siram di situ terus gitu sampai minimal 7 hari. Itu nanti di bawahnya itu ada saluran yang kita buat. Itu bisa sesudah 7 hari itu kita bisa mengumpulkan apa yang disebut sebagai pupuk cair organik. Nah, pupuk cair organik kelihatannya sederhana, tapi apakah ada manfaatnya? Banyak, ya. Jadi salah satu manfaat dari pupuk cair organik itu adalah bisa untuk media pertumbuhan dari maggot, ya. Dari maggot, kemudian berikutnya lagi adalah bisa dipergunakan untuk media tumbuh dari cacing sutra. Nah, ini kan mungkin yang tidak terpikirkan, mungkin orang-orang juga bingung cacing sutra itu apa. Jadi cacing sutra itu adalah bentuk pakan yang biasa dipergunakan untuk ikan hias. Jadi untuk mencerahkan warna dan sebagainya. Dan ini 1 kilo, saya lupa ya berapa harganya, tapi 1 kilo cacing sutra itu cukup mahal dan itu kebutuhannya masih sangat sekarang tuh untuk pemenuhan kebutuhannya masih belum tercukupi, gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, ternyata kalau kita olah lebih lanjut lagi, hasil dari limbah yang berupa padat itu bisa kita pergunakan untuk misalnya media pertumbuhan jamur. Nah, tapi memang itu ada prosesnya ya Pak ya, karena itu kan kita harus membuat backlog dan sebagainya. Dan dari media pertumbuhan ini kita kalau misalnya menumbuhkan, kalau secara cacing sutra secara ekonomi kita dapat gitu ya. Kalau misalnya pupuk cair organik kami sudah melakukan juga beberapa kegiatan ini, misalnya di Rinjani, di Sembalun, itu kita berikan pada tanaman-tanaman sayur dan itu ternyata subur gitu ya. Nah, kemudian kalau pada yang tadi untuk media jamur, itu kan nanti juga bisa akan membantu ketahanan pangan karena kita tahu nih ayam mahal gitu misalnya ya, kemudian daging gitu harganya juga lumayan mahal gitu. Nah, dengan kita membudidayakan salah satunya potensi jamur yang ada yang luar biasa di Indonesia ini, jamur seperti jamur tiram itu kan punya kandungan protein yang tinggi. Nah, dengan itu kita bisa memanfaatkan itu sebagai makanan. Nah, kemudian satu mungkin yang harus diingat bahwa yang namanya pembelajaran ini juga yang saya ini tekankan betul Pak Dipo. Kita tidak pernah bisa bekerja sendiri. Berapa sih kemampuan kita gitu ya. Kita butuh bantuan supporting dari banyak sistem gitu sehingga kegiatan kita ini bisa berjalan. Saya selalu sampaikan kepada anak mahasiswa, kalau kita belajar, kita mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat itu adalah kemampuan soft skill yang tidak bisa didapat di bangku kuliah. Itulah real life-nya yang harus kita hadapi gitu.
Nah, jadi saya selalu menyatakan saya selalu apresiasi dan salut dengan mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut dengan kegiatan-kegiatan Pengmas, karena kita tahu kadang-kadang lokasinya tidak ada sinyal, ya, tidak ada air, susah dan sebagainya gitu ya. Tapi disitulah mereka belajar gitu ya. Kalau di kuliah mereka hanya mungkin bisa dapat nilai bagus gitu ya, karena dengan belajar SKS dan sebagainya gitu ya. Tapi disinilah mereka bagaimana mereka belajar mengatasi masalah secara berkelompok, bagaimana mereka belajar menghadapi ini loh, kita berhadapan dengan masyarakat, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah dari situ kemudian semakin lama semakin banyak itu, bahkan ada beberapa mahasiswa ketika kita juga, karena kami juga sebenarnya bergeraknya bukan hanya di lingkungan gitu ya, yang kemudian ketika kita ke beberapa lokasi itu sebetulnya bukan mereka yang belajar, kalau saya selalu bilang yang belajar itu adalah kami gitu ya. Kita inilah sebelumnya belajar gitu, dan mudah-mudahan dengan knowledge, pengetahuan yang kita punya itu menjadi dasar untuk kita bisa mengaplikasikannya ke masyarakat. Ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Bu Retno. Iya, saya setuju sekali bahwa memang ketika mahasiswa ini akhirnya nanti turun ke lapangan, ada pengabdian masyarakat, sebenarnya itu adalah sesuatu yang mereka tidak pernah dapatkan di kelas. Kalau di kelas kita diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen, itu karena kita related dengan ilmu yang sama sehingga bisa ngobrolnya. Tapi kalau turun ke masyarakat nih beda nih ceritanya. Bagaimana mengangkat masalah yang ada di lapangan. Nah, betul sekali. Baik. Nah, Bu Retno, dari pengalaman mungkin ada mahasiswa atau ada ini yang mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman mahasiswa atau mantan mahasiswa yang pernah terlibat langsung di lapangan. Boleh saya undang ini ya kalau ada? Ya boleh. Isya, boleh Sa? Silakan, silakan. Ada Windia nggak? Ada Windia? Ya, oke. Oh ya. Ya, boleh, mungkin boleh. Dua ya, boleh silakan, ya Pak silakan, ya. silakan, Ya. silakan. Nah kebetulan Mungkin kalau boleh ambil kursi kali ya di sini. Oh boleh satu di sini ambil, boleh satu lagi. Satu lagi di sini di boleh. Di sini ya. Ya kebetulan ini Kak Isya baru saja pulang dari Sulawesi Tengah ya untuk program Indonesia Mengajar. Oh. Jadi dalam 1 tahun Kak Isya ini tidak pulang-pulang. Ya itu tantangan tidak pulang-pulang ya. Nah, oke. Sa boleh naik aja ke atas. Windia boleh di situ. Ya mungkin Kak Isya boleh cerita pengalaman yang menarik ya. Oke. Betul. Silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya Ibu dengan Bapak. Perkenalkan saya Salsabila Isya, biasa dipanggil Isya. Sebetulnya saya alumni dari FIB UI angkatan 2018 yang baru saja lulus 2022 lalu. Kemudian setelah lulus selama 1 tahun, mulai tahun 2023 hingga baru saja pulang beberapa hari yang lalu, saya mengikuti program pengajar muda dari Yayasan Indonesia Mengajar, yang mana dikirimkan ke daerah-daerah pelosok Indonesia, khususnya daerah 3T. Kebetulan saat itu saya selama 1 tahun ditugaskan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, kemudian sedikit cerita, saya di daerah yang terjauh, bisa dibilang begitu, di antara semua desa penempatan. Berapa jam dari ibu kota kabupaten? Kalau dari ibu kota kabupaten, kalau jalannya normal, cuaca bagus, bisa sampai 10 jam. Naik motor? Naik motor. Oh, kirain naik kuda. Dulu naik kuda, sekarang sudah bisa naik motor. Okay. Ya, jadi sekitar 10 jam dengan akses yang luar biasa. Jalannya daerah pegunungan, jadi bisa dibayangkan batu, air, menyeberang sungai, melewati hutan, melewati kebun, seperti itu selama 1 tahun di penempatan. Dan tantangannya adalah desa saya ini aksesnya pernah terputus karena saat itu sedang terjadi bencana besar, bencana banjir dan juga tanah longsor pada tahun 2024 ini di bulan April. Baru-baru ini? Iya, baru ini. Jadi jalan itu terbuka, aksesnya terbuka kembali mulai bulan Mei. Bulan Mei karena ada kerja bakti masyarakat, jadi jalannya batu-batu, kemudian lumpur itu semua dikerja bakti oleh masyarakat, sehingga bisa tersambung kembali. Jembatan juga sempat putus, tapi alhamdulillah 1 bulanan sudah mulai bisa diakses lagi. Baik. Nah, pengalaman selama setahun di sana. Jadi biasanya kan kalau masyarakat yang dalam tanda kutip mungkin saya bisa katakan terisolasi ya.
eh, kebutuhan mereka terhadap lingkungan itu terasa lebih, kalau saya pribadi melihatnya mereka lebih butuh dengan lingkungannya. Beda kalau kita yang di kota itu dalam tanda kutip sedikit lebih abai terhadap lingkungan. Nah, pengalaman Mbak Isa waktu di Sigi, masyarakat menyikapi dengan lingkungannya. Ada limbah nggak sih di sana, Mbak? Ada limbah nggak? Limbah masyarakat tetap ada? Kalau limbah biasanya kulit coklat. Kulit coklat? Iya, kulit Nah, coklat. peran Mbak Isa sendiri di sana terkait dengan edukasi atau kesadaran lingkungan terhadap masyarakat di sana kira-kira seperti apa, Mbak? Kalau saya lebih ke fokus tentang lingkungan itu adalah tentang menjaga kebersihan dan juga penghijauan. Karena kebetulan daerahnya itu rawan longsor dan juga banjir. Kemudian anak-anak ini sebetulnya sudah tahu cara bertanam. Hanya saja mereka tidak memanfaatkannya untuk lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa lahan di sekolah karena fokusnya juga di sekolah. Itu masih gundul begitu ya, masih gersang di beberapa bagian. Nah kemudian setiap Sabtu itu kami mengadakan seperti ekskul begitu ya, itu berkebun. Jadi di sana kami membawa bibit seperti bibit sayuran, kemudian bunga-bunga seperti itu. Dan uniknya di desa saya ini namanya Desa Mamu, Kecamatan Pipikoro, daerah Kulawi Raya dulu sebutnya. Itu mereka hasil kebunnya tanpa pupuk. Jadi sudah subur tanahnya memang. Coklat maupun padi dan juga kopi itu semua tanpa pupuk. Dan anak-anak biasanya ikut kegiatan di kebun bersama dengan orang tua. Mereka juga ikut bertanam dan juga maupun memetik hasilnya itu. Jadi tugas saya sebagai guru juga di sana adalah mengarahkan mereka bagaimana kemampuan mereka berkebun ini bisa dimanfaatkan untuk penghijauan sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah mereka kesadaran membuang sampah pada tempatnya itu sangat PR sebetulnya di ya sangat mungkin tidak hanya di daerah saya ya, mungkin daerah-daerah banyak sekali begitu ya. Jadi anak-anak di sana kan juga sudah mengenal ciki-cikian begitu ya plastiknya itu. Nah, kalau dulu itu mereka masih buang sampahnya tuh sembarangan begitu kadang juga di sungai karena sekolahnya dekat dengan sungai begitu ya. Nah, tapi mulai ada kami pengajar muda dari angkatan pertama, saya angkatan ketiga, itu sudah dibiasakan. Jadi biasanya kami itu kalau misalnya buang sampah sembarangan didenda 2.000. Jadi mau nggak mau mereka pun akan mulai terbiasa. Nah sekarang mereka sudah tahu cara bagaimana menjaga kebersihan lingkungan mulai dari penghijauan itu sendiri hingga juga membuang sampah pada tempatnya begitu. Baik. Menarik ya. Jadi meskipun di pelosok pun tetap ada budaya sampah yang belum pada tempatnya ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Isa. Ya, sama-sama. Nah, sebelah saya ini ada Mbak siapa? Mbak siapa Mbak? Windia. Mbak Windia, boleh dicerita sedikit Mbak? Jadi pengalaman interaksi langsung nih dengan mahasiswa, dan masyarakat. Kira-kira seperti apa Mbak? Ya baik, terima kasih Pak Dipo. Jadi kebetulan saya timnya Bu Retno, jadi saya mengikuti pengabdian masyarakat dengan Bu Retno sejak tahun 2020. Saat itu berarti saya masih semester 3 dan sampai saat ini. Gitu. Dan sebetulnya saya bukan orang yang untuk pertama kali punya target, oh saya harus impactful nih ke masyarakat, bukan orang yang seperti itu. Saya lebih fokus ke kompetisi, akademis seperti itu. Tapi ternyata setelah saya ikut pengabdian masyarakat, ternyata di situ gap kita sebagai seorang akademis yang ternyata sangat penting untuk bisa mengimplementasikan permasalahan kita di masyarakat. Dan sejak saat itu saya ikut dengan Bu Retno di sekitar 50 lebih proyek pengabdian masyarakatnya Bu Retno ya, baik yang didanai oleh DPPM, DSTP, FMIPA, Dirmawa, FMIPA itu sendiri. Dan pengalamannya beda-beda. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat juga ternyata menantang gitu pendekatan kita. Yang terbaru kemarin saya ke Binongko, Wakatobi dengan Bu Retno. Saya pikir nggak terlalu berat. Saya pikir kayak dari sini ke Lampung yang cenderung stabil lautnya, ternyata pas kita ke Wakatobi, dari Kendari ke Wangi-Wangi dulu, itu sekitar 10 jam, ternyata ombaknya seperti ini. Jadi kayak naik kora-kora di Ancol, di Dufan, itu jantung kita ketinggalan di atas gitu rasanya. Terus abis itu ke bawah, naik lagi ke atas. Dan saya selama 5 jam itu mabuk laut. Jadi perjuangan pengabdian masyarakat tuh memang dilewati dengan banyak cerita,
geografis, pendekatan ke masyarakat, dan menurut saya itu aksi yang sangat penting dan nyata ya, karena kita langsung solving problem di daerah tersebut gitu. Itu sih mungkin pengalamannya. Baik. Nah, menarik kalau dengar langsung dari mahasiswa karena sekarang kita pada zaman yang mohon maaf kalau saya bilang lebih pragmatis. Sangat pragmatis. Mahasiswa, jangankan mahasiswa, orang dewasa pun juga sifatnya lebih pragmatis. Kalau tidak ada manfaatnya tidak akan dikerjakan. Nah, dan interaksi dengan masyarakat secara langsung. Kalau dulu ada yang namanya kuliah kerja nyata. Sekarang ada diganti dengan MBKM. Nah, tapi jatuhnya adalah mahasiswa masih mengejar SKS. Nah, ini lagi pragmatis. Kalau nggak ada manfaatnya saya nggak ngerjain. Nah, saya mau nanya nih ke Mbak Isya sama Mbak. Kira-kira ada saran atau motivasi yang bisa diberikan ke mahasiswa supaya bisa lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakatnya. Karena kalau di kurikulum yang ada di bangku kuliah rasanya belum sampai ke sana. Karena ini pasti ini sifatnya lebih ke soft skill. Silahkan, siapa dulu? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Dipo atas pertanyaannya. Betul sekali Pak Dipo, saya setuju. Dan itu juga mungkin yang terjadi sama saya di awal-awal masuk kuliah ya, sebagai mahasiswa baru. Kita melakukan itu biasanya untuk akademis, kepentingan kita terhadap nilai-nilai itu, yang ternyata menurut saya nilai itu tidak mendefinisikan dengan sangat real ya, apa yang sebetulnya skills ataupun kognisinya mahasiswa itu sendiri. Makanya menurut saya ketika kita impactful di masyarakat, sebetulnya yang lebih terserving ya. Dari segi, ketika saya banyak menemui mahasiswa yang ketika terjun di masyarakat, itu gapnya tinggi. Sehingga susah untuk berbaur menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang sebetulnya mahasiswa atau siapapun itu setelah lulus harusnya bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dan itu permasalahan yang memang nyata gitu, yang memang terjadi. Dan itu gap yang saya temukan. Ketika saya ikut pengabdian masyarakat, saya ketika lulus ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu sudah tidak kaku berinteraksi dengan masyarakat. Itu poinnya. Dan ketika saya tidak kaku dengan masyarakat, saya benar-benar tahu permasalahan di masyarakat seperti apa, tidak kaku untuk mengimplementasikan proyek, saya juga jadi tidak kaku ke arah government-nya. Untuk, kita bisa bilang ke government, oh ini loh permasalahannya di masyarakat, saya lihat sendiri loh. Jadi sinkron sekali antara stakeholder di up level dan civil society dan juga akademis. Jadi kalau misalnya ada yang bilang implementasi ke sosial, ke masyarakat itu nggak penting, terus pengabdian masyarakat itu nggak penting, menurut saya salah besar. Justru pengabdian masyarakat itu merupakan bridge. Government, akademisi, masyarakat. Itu sangat penting. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, monggo. Nih yang udah 1 tahun di SIGI nih. Ya, mungkin saya bicara sebagai alumni begitu ya, korelasinya dengan dulu sebagai mahasiswa. Selama saya menjadi mahasiswa, banyak sekali program masyarakat juga termasuk programnya Ibu Retno juga, kemudian Pramuka, GUIM, maupun di himpunan di sosial masyarakat begitu. Kalau dulu tidak ada MBKM, jadi memang murni saya mengikuti semua program masyarakat itu adalah murni dari hati, panggilan hati begitu, bisa dibilang hobi gitu ya. Nah, jadi kalau dulu saya tidak pernah bertanya dapat berapa SKS, dapat nilai apa, tetapi yang saya yang saya tanamkan adalah saya tidak akan bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari program itu, tapi apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat, kemudian kepada negara yang ternyata itu banyak sekali manfaatnya ketika saya lulus. Jadi ketika saya lulus itu saya merasakan dampak yang luar biasa, mendengar berbagai macam sudut pandang, mendengar berbagai macam cerita dari masyarakat, mulai dari ujung Indonesia ke ujungnya yang lagi. Banyak sekali masyarakat bilang kepada saya, Mbak beruntung sekali bisa berada di Jawa, Mbak beruntung sekali bisa sekolah di Jawa, Mbak beruntung sekali dengan segala akses yang ada di Jawa. Sedangkan kami yang berada di daerah-daerah ini, coba Mbak lihat bagaimana kondisinya kami. Dan di situ saya pun tertantang untuk apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu untuk mereka semua, sehingga mungkin saya mendaftar pengajar muda ini adalah sebagai salah satu upaya yang saya harapkan ada kontribusi saya untuk mereka.
saya tidak akan bertanya apa yang saya dapatkan, karena kalau itu jawabannya pasti tidak dapat apa-apa begitu ya. Tapi apa yang bisa saya berikan begitu untuk mereka semua. Jadi kepada mahasiswa yang saat ini masih kuliah, dengan adanya program MBKM sebetulnya itu akan sangat membantu, karena selain mendapatkan nilai, mendapatkan SKS, teman-teman akan belajar banyak hal. Teman-teman akan mendengar banyak sekali hal-hal yang tidak akan didapatkan di Jakarta, tidak akan didapatkan di kampus, sehingga nanti ketika kita sudah lulus, kita tahu apa yang dibutuhkan saat ini oleh negara dan apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk itu, seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, saya mungkin merangkum sedikit dengan pengalaman juga. Waktu KKN, saya masih generasi yang mengalami ada yang namanya kuliah kerja nyata dan itu sifatnya wajib. Itu sangat terlihat mana mahasiswa yang dalam tanda kutip kupu-kupu kuliah pulang, nggak pernah tuh ada interaksi sosial. Ketika turun ke lapangan, itu kebingungan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Diskusi nggak bisa. Jadi kalau umpamanya ada saatnya kelompok itu untuk turun diskusi dengan masyarakat, menggali masalah, mereka nggak bisa ngomong. Akhirnya apa? Apa yang mereka dapatkan di kampus itu nggak bisa dideliver sama sekali. Nah, itu hal yang tidak pernah sulit didapatkan untuk di bangku kuliah. Makanya kalau mahasiswa ada kesempatan untuk berinteraksi langsung, entah itu terlibat dengan pengmas dari dosen, kalau diberi kesempatan mudah-mudahan bisa. Nah, baik, ini sepertinya sudah mendekati di ujung. Sebagai pertanyaan terakhir mungkin ke Bu Retno, kira-kira Bu, ke depannya tantangan terbesar yang kita hadapi untuk membangun generasi muda yang peduli terhadap lingkungan, peduli, kalau saya pengennya lebih melihat secara luas, peduli terhadap sekitar. Karena dengan sifat kita makin banyak kita yang sifatnya pragmatis, egoisme itu cukup tinggi. Sehingga kalau tidak bermanfaat untuk kita itu rasanya akan sulit untuk dikerjakan. Nah, menurut Bu Retno, tantangan kita ke depan dan kira-kira kita bisa berbuat apa dari sisi seorang akademisi untuk bisa berkontribusi ke masyarakat. Monggo Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Dipo. Tadi sebetulnya juga sudah banyak disampaikan sama Isya dan juga Windia. Jadi tantangan terbesar kita adalah kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, jadi apapun yang bisa kita lakukan, nah ini apapun yang bisa kita lakukan, walaupun itu sederhana, lakukan. Nah, karena kita sering sekali terjebak dalam sebuah diskusi yang kemudian berbagai macam teori kita ujikan gitu ya, tapi kemudian kita tidak melaksanakannya gitu. Kita sampai di tataran ya sudah diskusi. Tapi sekarang bagaimana kita dengan apapun yang background pengetahuan yang kita punya, itu kita aplikasikan. Sesederhana apapun, sekecil apapun, lakukan dengan tindakan nyata. Nah, itu nanti lama-lama itu nanti akan memberikan efek yang saling bersinergi. Jadi nyambung dari satu ke satu gitu. Tapi yang penting adalah yuk sama-sama kita semangat melakukan untuk membangun negeri ini. Itu saja Pak Terima Dipo. kasih Bu Retno. Jadi simpelnya adalah mulai dengan hal yang sederhana. Ya. Tidak perlu terlalu berpikir yang jauh-jauh ya. Nah, tapi dilakukan Pak. Yang penting mau dilakuin. Yang penting mau dilakukan. Iya, yang penting nanti dilakukan. kalau udah dilakuin, iya, nanti akan terlihat gitu apa aja sih yang sebetulnya perlu lagi kita bina, kita bangun. Betul, gitu, Pak. baik. Iya. Terima kasih banyak Bu Retno, terima Sama-sama, kasih banyak Mbak Isya, terima kasih. Mbak. Terima kasih banyak. Mungkin sebagai penutup dari talk show kita hari ini, jadi hal yang kita sadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sekitar itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan makin sulit untuk kita temukan mahasiswa yang mau turun ke lapangan. Jadi dua Mbak yang ada di samping saya ini mungkin satu di antara sekian. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa termotivasi untuk melakukan hal yang seperti ini. Dan Pak Dipo mungkin ya? saya tambahkan sedikit Silakan, ya Pak Dipo. Ini karena kita di Universitas Indonesia ya. Nah, memang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah pada tempatnya itu bukan hanya kita hadapi di anak-anak di SD,
tapi juga di mahasiswa. Oh. Ya, jadi ini sebetulnya PR bagi UI untuk sama-sama nih melakukan gerakan yang sederhana saja. Ketika ada mahasiswa baru ya, masuk kita yuk sama-sama memprogram kegiatan misalnya kesadaran membuang sampah. Itu rasanya dengan kalau kita setiap tahun kan masuk sekitar 10.000 ya. 10.000 mahasiswa ya kalau di UI ya. Betul, nah, kalau misalnya 80% saja itu sudah sudah ada kesadaran yang kemudian saling menguatkan satu sama lain, artinya dia bisa memberikan juga nasihat untuk yang pada yang lain, itu akan luar biasa sekali dampaknya karena nanti dia juga akan menjadi agen untuk di keluarganya, agen untuk di lingkungannya, agen untuk di teman-temannya. Jadi ini mudah-mudahan UI bisa menjadi penggerak yang kegerakan yang sederhana tapi kemudian punya nilai yang nyata. Betul. Itu sih. Betul. Mudah-mudahan UI bisa jadi contoh ya Bu, karena apa yang kita lakukan itu yang mencerminkan sebagaimana sih level pendidikan kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan buang sampah itu setidaknya membuang sampah pada tempatnya itu adalah contoh orang yang teredukasi dengan baik. Ya, teredukasi bukan berarti diserapi ya. Iya betul. Baik, terima kasih banyak Bu Retno, terima kasih banyak Mbak, terima kasih banyak untuk panitia yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi yang menarik ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.